Sugeng Enjang warga Semarang. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Farida Amalia Husna dari Ilmu Komunikasi Undip 2018. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai seluk-beluk Kota Semarang dalam rangka City Branding Kota Semarang. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mengulas tentang profil dan sejarah Kota Semarang. Semarang, ya, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem, yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti jarang, yang kemudian digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang, tetapi kemudian kembali lagi dan dikenal hingga sekarang dengan nama Semarang. Selanjutnya, keadaan geografis dan demografis Kota Semarang. Secara geografis, luas wilayah Kota Semarang adalah sebesar 373,70 km persegi, dengan batas-batas antara lain sebagai berikut. Batas utara dengan Laut Jawa, batas selatan dengan Kabupaten Semarang, batas timur dengan Kabupaten Demak, dan batas barat dengan Kabupaten Kendal, berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Semarang. Sedangkan secara demografis, populasi penduduk Kota Semarang yakni sebanyak 1.814.110 jiwa, dengan kondisi penduduk yang sangat bervariatif, baik dari segi agama, suku, dan budayanya. Nah, itulah sedikit sejarah dan profil singkat dari Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang merupakan satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan untuk kota-kota yang lain di Jawa Tengah. Sebagai kota metropolitan dan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki beragam fasilitas yang sangat memadai, mulai dari fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kawasan bisnis, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa potensi yang dimiliki Kota Semarang. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, potensi ekonomi Kota Semarang pada tahun 2019 tumbuh 6,86%, menguat dibandingkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 6,52%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 15,77%. Selain itu, ada pula berbagai destinasi wisata di Kota Semarang yang memiliki potensi unggul dan bisa kita kunjungi, yaitu pertama, Lawang Sewu. Yang kedua, Simpang 5. Yang ketiga, ada Kota Lama. Yang keempat, Puri Maera Kaca. Dan masih banyak yang lainnya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potensi kuliner khas Semarang. Lumpia menjadi makanan khas Kota Semarang, bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Sajian bercita rasa manis nan gurih berisi rebung, ayam, udang, dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu ini menghiasi di setiap sudut ibu kota provinsi Jawa Tengah, yakni Kota Semarang. Kudapan ini begitu populer dan banyak dipasarkan mulai dari kaki lima, restoran, hingga menjadi buah tangan khas kota ini. Penamaan lumpia atau lunpia berasal dari dialek Hokkian, lun atau lum yang berarti lunak, dan pia artinya kue.
Pada awalnya, lumpia Semarang tidak digoreng, sehingga sesuai dengan makna lumpia adalah kue yang lunak. Modifikasi ini terjadi ketika kuliner Tiongkok dan kuliner Jawa berpadu. Cita rasa lumpia yang manis merupakan bagian dari penyesuaian lidah masyarakat setempat. Dirangkum dari berbagai sumber, makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa Jawa yang serasi dalam cita rasa. Hingga saat ini, lumpia Semarang dikenal luas hingga seluruh Indonesia. Sajian ini terkenal dengan rasa manis dan gurih yang disajikan dengan saus manis nan kental dengan acar dan lokyo. Dalam perkembangannya, kini penyajian lumpia ada dua pilihan, bisa dengan lumpia goreng maupun lumpia basah. Kurang lengkap rasanya jika Semarang tanpa lumpia. Makanan khas Semarang yang biasa dieja dengan lumpia adalah salah satu makanan tradisional perpaduan Jawa dan Tionghoa. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa lumpia ini memiliki sejarah yang sangat panjang sebelum akhirnya menjadi makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Tema yang akan saya angkat dalam branding kota Semarang ini adalah tentang Jakul Lumpia Semarang atau jajan kuliner lumpia Semarang. Dengan tagline yang saya bawa antara lain, jajan kulineran ning Semarang. Kemudian pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan berorientasi produk dan berfokus kepada unique selling proposition atau tawaran unik merek. Strategi berorientasi produk mempunyai tujuan yaitu meningkatkan awareness dan menjadikan lumpia sebagai jajanan dan oleh-oleh yang tidak bisa dilewatkan. Hal ini dikarenakan lumpia Semarang merupakan jajanan khas Semarang yang unik, menarik, dan tentunya dapat menggugah selera para penikmatnya. Untuk penggunaan media, saya akan memilih menggunakan media sosial. Hal ini dikarenakan selain mudah, media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas. Platform media sosial yang saya ambil yakni Instagram dan YouTube. Di Instagram, kita dapat memposting beraneka ragam jajanan kuliner yang ada di Semarang. Selain itu, kita juga menggandeng para influencer untuk mengendorse dan mempromosikannya. Sedangkan pada platform YouTube, kita bisa berkolaborasi dengan food vlogger sehingga akan lebih meyakinkan masyarakat untuk ingin segera mencoba jajanan lumpia Semarang ini. Demikian pemaparan singkat saya mengenai city branding Kota Semarang. Matur nuwun.